Ketum PSSI Erick Thohir menanggapi godaan FIFA terkait diadakannya rematch Timnas Indonesia versus Argentina. Erick Thohir tepatnya hanya memberikan komentar emotikon mata melirik, namun itu bisa dianggap menjadi sinyal positif. Sebab setidaknya kehadiran Erick Thohir dalam postingan FIFA itu menandakan ia tahu bahwa banyak yang menginginkan pertempuran jilid kedua antara Timnas Indonesia versus Argentina. Jadi, akankah PSSI akan mewujudkan godaan FIFA tersebut? Perlu diketahui, FIFA memang menggoda pencinta sepak bola tanah air yang saat ini tengah gembira. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia U20 secara luar biasa mampu menumbangkan tim kuat Argentina U20 dengan skor 2-1. Kemenangan itu disambut sukacita oleh semua pihak, termasuk FIFA. Menariknya, FIFA justru menggoda untuk diadakan jilid kedua dari laga Timnas Indonesia versus Argentina. Pada pertemuan pertamanya pada 19 Juni 2023 lalu, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina di SUGBK. Jadi FIFA pun mengajak untuk rematch karena kekuatan Timnas Indonesia saat ini sudah berkembang, baik itu tim senior maupun kelompok umurnya. Sudah waktunya rematch kah? Bunyi caption pihak FIFA sambil mengupload foto-foto laga Timnas Indonesia versus Argentina. Erick Thohir yang sejatinya tidak dimention justru hadir dan meninggalkan komentar lirikan balasan. Hal itu lantas menjadi sinyal positif karena ada peluang PSSI akan mengadakan laga uji coba lagi melawan Argentina. Pemain keturunan Indonesia Ian Maatsen masih berpotensi untuk membela Timnas Indonesia. Usai dirinya tidak mencatatkan satu caps pun bersama Timnas Belanda di Euro 2024. Ian Maatsen dibawa Ronald Koeman dalam skuad Belanda di Euro 2024. Namun, hingga melaju ke semifinal, pemain Aston Villa itu sama sekali tidak dimainkan usai kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Dengan demikian, Ian Maatsen masih 0 caps bersama Timnas Belanda. Menurut aturan FIFA, pemain masih bisa membela timnas lain jika yang bersangkutan belum memiliki 3 caps bersama timnas senior. Kini, keputusan ada di tangan Ian Maatsen, apakah dirinya bersedia membela timnas Indonesia atau tidak. Pemain dengan nama lengkap Ian Ethan Maatsen ini lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Dengan mengalirnya darah Indonesia di tubuh Ian Maatsen, maka ia memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi. Ole Roemeni bakal memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu ada karena baru-baru ini penyerang 24 tahun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ole Roemeni ditanya WNI yang ada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, Ole Roemeni diajak untuk gabung Timnas Indonesia oleh sang WNI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Roemeni. Sang WNI juga menyampaikan informasi lanjutan. Ia memprediksi Ole Roemeni segera gabung Timnas Indonesia alias tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jika benar Ole Roemeni gabung Timnas Indonesia, skuad Garuda sangat diuntungkan. Ex penyerang FC Emmen ini dinilai merupakan solusi atas masalah di lini depan Timnas Indonesia. Ole Roemeni dikenal sebagai penyerang jempolan yang memiliki kecepatan dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pernah di Liga 1 Belanda 2022 sampai 2023, ia mencetak 2 digit gol bersama FC Emmen. Untuk laga melawan Australia, potensi Ole Roemeni gabung Timnas Indonesia sangat besar. Terlebih ada banyak pemain Timnas Indonesia yang akan membantu mempercepat proses masa adaptasinya di Timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmanguwen, Calvin Verdong, Ivar Jenner, Jay Ijes, Marten Paes, dan banyak lagi. Kabar bahagia datang dari bintang Timnas Indonesia Calvin Verdong yang resmi perpanjang kontrak dengan NEC Nijmegen hingga 2028. Verdong pun merasa senang bukan main, sehingga memastikan siap memberi kontribusi besar.
demi membawa NEC Nijmegen meraih hasil setinggi mungkin. Ya, Calvin Verdonk akhirnya memperpanjang kontrak bersama klub kasta teratas Liga Belanda, NEC Nijmegen. Dia menandatangani perpanjangan kontrak bersama NEC Nijmegen per Jumat 30 Agustus 2024 waktu setempat. Pemain berusia 27 tahun itu sepakat untuk bermain selama 3 musim lagi. Dengan begitu, Verdonk akan berada di Gopher Stadion hingga 2028. Hasil kesepakatan antara Calvin dan klub diumumkan langsung melalui laman resmi klub. Bek timnas Indonesia itu mengatakan sangat senang bisa kembali berseragam NEC Nijmegen untuk 3 musim ke depan. Saya sangat menikmatinya di sini. Saya melihat klub selalu ingin melakukan sesuatu yang lebih baik dan saya senang berkontribusi untuk itu. Saya berharap dapat mencapai hasil setinggi mungkin bersama NEC lagi musim ini, kata Verdonk. Ini merupakan babak baru bagi Calvin Verdonk di NEC Nijmegen. Calvin Verdonk sendiri dalam waktu dekat akan membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan depan, skuad Garuda dijadwalkan melawan timnas Arab Saudi pada 6 September 2024 serta timnas Australia pada 10 September 2024. Supporter timnas Indonesia ramai-ramai memohon kepada Elkan Baggett untuk berdamai dengan pelatih Shin Tae-yong di tengah tim Garuda krisis bek tengah jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia krisis bek tengah jelang melawan Arab Saudi dan Australia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jordi Amat dipastikan absen karena cedera, sementara Justin Hubner absen saat melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Beruntung Jay Ijes yang sempat cedera saat melakoni debut di Serie A saat Fiorentina versus Venezia dipastikan fit dan siap bermain. Meski timnas Indonesia sedang krisis bek tengah, Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak memanggil Elkan Baggett. Bek 21 tahun itu disebut STY, tidak masuk pertimbangan untuk dipanggil. Hingga kini baik STY dan Baggett ataupun PSSI tidak pernah secara terbuka mengungkap apa penyebab hubungan keduanya tidak harmonis sejak insiden pemanggilan di playoff Olimpiade Paris. Namun, netizen Indonesia berharap Baggett dan STY bisa berdamai. Elkan Baggett mengunggah fotonya bersama kekasih beberapa jam setelah PSSI mengumumkan 26 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Unggahan itu hingga berita ini diturunkan sudah mendapat hampir 7.000 komentar dari netizen. Sebagian besarnya adalah supporter timnas Indonesia. Kami merindukanmu brother, kembalilah ke timnas. Come back to timnas Elkan, tulis netizen lainnya. Kabar soal sosok pemain diaspora yang disebut akan segera menjalani proses naturalisasi di Indonesia kembali bergulir. Kali ini, sosok yang disebut bakal segera menjalani proses menjadi warga negara Indonesia tersebut adalah Miss Hilgers dan Kevin Dix. Kabar dua sosok ini akan segera menjalani proses naturalisasi, bermula dari sudah saling follow-nya kedua pemain ini dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, kabar soal akan segera datangnya pemain naturalisasi terbaru Indonesia datang dari Exco PSSI Arya Sinulinga. Menurut Arya, pemain ini kemungkinan akan datang pada awal September 2024. Ada sih, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Kita nggak mau keluar-keluar. Pokoknya ada. Sekarang lagi proses, kata Arya. Rumor bakal segera datangnya Hilgers dan Dix mendapat respons positif dari pengamat sepak bola, Roni Pangemanan. Ropan menilai kedatangan kedua pemain tersebut akan membuat lini belakang timnas Indonesia kian perkasa. Saya sangat senang juga kalau dua pemain ini memperkuat timnas Indonesia, kata Ropan.